Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan juga dirangkai dengan ibadah sunnah kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita mengenai sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini untuk melanjutkan program Ramadan kita dalam rangka menjaga konsistensi kita dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah, yang ketika saat di bulan Ramadan kita sangat bersemangat untuk melakukannya, maka seharusnya setelah Ramadan juga semangat itu harus dilanjutkan. Dan salah satu ibadah itu adalah dalam hal qiraatul Quran, dalam hal membaca Al-Quran. Maka hadis tematik kita pada malam hari ini adalah bicara tentang qiraatul Quran, tentang membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis melalui istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan hadisnya. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Muttafaqun 'alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis yang disebut dengan muttafaqun 'alaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita bicara tentang tingkatan hadis, maka hadis ini adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang disebut dengan muttafaqun alaih. Hadis ini melalui istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW itu istrinya lebih dari satu. Istri Nabi itu ada berapa istri Nabi? 9 istri Rasulullah. Kalau kita 10. Kalau kita dibatasi sampai 4. Itu juga kalau berani. Kalau mampu, insya Allah mampu. Masalahnya berani atau enggak.
Ya. Kenapa Nabi SAW itu boleh 9? Kenapa kita hanya boleh 4? Karena dalam sunnah Rasulullah SAW itu ada yang disebut dengan, kan sunnah itu ada yang sunnah sifatnya itu manusiawi, yang artinya Nabi melakukan itu dan kita juga boleh melakukan secara kemanusiaan. Ya. Ada juga perbuatan Nabi itu yang sifatnya khasais. Af'alul khasais itu artinya perbuatan-perbuatan Nabi yang hanya khusus boleh dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah salah satunya adalah tentang istri. Jadi 9 itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak boleh karena sudah dibatasi. Itu pun setelah turunnya ayat yang membatasi untuk kita. Sebelum turun ayat itu, pada sahabat Nabi SAW juga istrinya lebih dari 4. Umar bin Khattab itu istrinya 6. Dalam riwayat ini disebutkan. Tapi ketika turun ayat itu, maka mau tidak mau beliau harus menceraikannya 2. Termasuk istri-istri yang lain. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW rata-rata mereka istrinya lebih dari 4 sebelum ayat itu turun. Jadi ketika ayat itu turun maka hanya boleh sampai 4. Dan sampai sekarang boleh 4. Bagi yang udah berubah sekarang. Tadi mampu, sekarang berani. Nah, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang dari istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, alladzi yaqra'ul Qur'an. Alladzi itu isim mausul. Isim mausul itu siapa saja. Yang dimaksud adalah manusia atau orang, selama dia seorang muslim. Siapapun orangnya, allazi yaqra, membaca, yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Ada 2 makna, ada 2 arti membaca. Pertama qara'a, yang kedua tala. Tala itu nanti fi'il mudhari'nya yatslu, ya kan? Ketika Allah berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah, atau ketika Rasulullah mengatakan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Yatslu tala, fi'il madhinya tala, yatslu fi'il mudhari'nya artinya juga membaca. Kalau kita terjemahkan secara bahasa itu artinya membaca, sama dengan qara'a. Qara'a juga membaca. Tapi secara maknanya ini ada perbedaan. Ya. Kalau tala yatslu itu membaca Al-Qur'an dengan menghayati dan mengamalkan. Maka secara bahasa tala itu artinya ittaba'a atau tabi'a, mengikuti. Itu arti cara bahasanya. Tala itu yaslu itu artinya mengikuti. Artinya dikhususkan oleh para ulama, kalau Allah menggunakan kata-kata yatslu atau Nabi menggunakan kata-kata yatslu, berarti ini bukan hanya sekadar membaca dengan huruf, tapi dia menghayati dan mengamalkan, mengikuti Al-Quran tersebut. Itu yatslu. Kalau qara'a itu hanya membaca aja, maka penggunaan kata-kata qara'a itu boleh digunakan dengan untuk yang lain. Yaqra'ur risalah, dia membaca surat, namanya surat biasa gitu ya. Dia membaca WA, yaqra'ul WA, itu umpamanya bahasa Arabnya. WA bahasa Arab, tahu apa Anda? Bahasa Arab yaqra'u WA. Digunakan kata-kata qara'a juga, artinya qara'a itu untuk apapun membaca boleh digunakan. Tapi kalau yatslu nggak bisa. Tilawah itu hanya digunakan untuk Al-Quran.
Jadi maka disebut dengan tilawah Quran. Nggak ada tilawah WA, nggak ada. Nggak bisa, karena tilawah itu tidak bisa digunakan untuk yang lain, hanya khusus untuk Al-Quran, tilawah Quran. Makanya ada yang mengatakan, mau kemana? Mau tilawah Ustaz. Apa tuh tilawah? Tidur di lantai bawah. Nah, nggak beres itu. Nah, itu nggak benar. Tilawah itu hanya digunakan untuk baca Quran, tidak bisa untuk digunakan yang lain. Tapi kalau qiraah lebih umum. Maka dalam hadis ini Nabi menggunakan kata qiraah. Apa maksudnya? Emang baca Quran. Jadi kita tidak perlu penghayatan, nggak perlu. Baca Quran. Alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran berarti dia baca huruf per huruf. Tapi dengan syarat wa huwa mahirun. Dan dia mahir dalam bacaannya. Mahir itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, kalau mahir bahasa Indonesianya apa? Udah lihai lah, pinter, cakep. Kalau dalam KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, mahir itu artinya tuh cakep, bukan cakep, cakep, terampil, lihai, itu mahir. Tapi sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, mahir di bahasa Indonesia. Itu bisa bahasa Arab. Di bahasa Indonesia ini sebenarnya banyak diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Indonesia kita ini banyak diambil dari bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab, tapi jadi bahasa Indonesia, ya kan? Atau yang lain-lain. Thayyib juga bahasa Arab, tapi jadi bahasa Indonesia. Artinya master. Kalau thayyib itu, orang yang paling baik, itu bahasa Arab, tapi jadi bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kita ngomong thayyib gitu, baiklah gitu. Ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun. Orang yang membaca Al-Qur'an, maka dalam makna ketika digunakan qira'ah, itu kalau kita lihat dalam syarah hadisnya, para ulama mensyarahkan qira'ah itu apa makna dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Pertama maknanya adalah kalau belum bisa membaca, maka dia harus belajar membaca Al-Qur'an. Apa hukumnya belajar baca Al-Quran? Wajib. Membaca Al-Quran itu, belajar membaca Al-Quran, hukumnya wajib. Harus. Tidak boleh ada orang muslim yang tidak bisa baca Quran. Harusnya semua orang muslim itu bisa baca Quran. Harusnya. Makanya saya dengar di salah satu program masjid ke depan, itu ada programnya regensi mengaji, supaya orang-orang di regensi ini yang muslim bisa baca Quran semua. Walaupun saya lihat yang hadir ini semuanya bisa baca Quran. Amin. Walaupun saya lihat ada wajah ragu-ragu juga. Ya, kita harus bisa baca Quran. Maka kalau belum bisa baca Quran, kewajiban kita apa? Belajar baca Quran. Maka makna alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun fi, dan dia mahir dalam bacaan itu. Kalau menjadi mahir harus belajar dulu. Belajar baca Quran itu wajib. Kenapa kita wajib belajar membaca Al-Quran? Harus bisa baca Quran. Para ulama tajwid mereka mengatakan wal akhdhu bit tajwid la hatmun lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwidnya hukumnya hatmun lazim, fardu ain. Jadi baca Al-Quran ini sesuai dengan hukumnya, tajwidnya itu hukumnya fardu ain. Maka mereka mengatakan wa man lam yujawwidil Quran faqad athim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, dosa. Itu menurut ulama tajwid Al-Quran. Orang kalau tidak sesuai dengan tajwidnya, dia baca Quran, maka dia dosa. Tapi jangan salah paham. Kalau gitu saya nggak usah baca Quran daripada saya dosa. Ya kan? Kan ada yang begitu tuh. Kalau nggak usah baca Quran itu daripada dosa, salah ntar dosa. Iya. Harus dipahami dulu. Ya. Membaca Al-Quran secara tajwid itu memang hukumnya fardu ain, harus dia benar bacaannya. Tapi untuk mengetahui hukum-hukumnya,
Itu para ulama mengatakan fardul kifayah. Mengetahui nama-nama hukum tajwid, ada ikhfa, iqlab, izhar, idgham, qalqalah, iqlab, mad. Mengetahui nama-nama itu semuanya para ulama mengatakan fardul kifayah. Cukup sebagian orang yang tahu, tidak harus semuanya tahu, tapi ketika saat membacanya harus sesuai tajwidnya. Itulah sebabnya ada orang lihai baca Quran, bagus bacaannya, tapi ketika ditanya hukumnya tajwidnya dia nggak tahu. Ada tidak? Ada. Bagus bacaannya, tapi ketika ditanya itu hukumnya apa, nama tajwidnya apa, dia nggak tahu. Boleh kak? Boleh. Karena fardu ainnya membacanya yang benar. Kalau mengetahuinya fardu kifayah. Sebagian yang sudah tahu sudah terbebas dosanya. Ya. Tapi untuk mengetahui benar bacaan kita itu ya harus belajar juga. Jangan salah paham. Makanya orang yang belum bisa baca Quran harus belajar bisa membaca Quran. Harus, wajib. Makanya di At-Taqwa ini sebenarnya banyak. Setiap malam Ahad tuh ada belajar tahsin kan? Betul tidak Bang? Ada kan tahsin setiap malam Ahad? Ustaz Syukur sama Ustaz Syakur. Terus ada lagi di UPZ setiap malam apa di UPZ? Hah? Malam Selasa? Malam Senin? Oh, Senin Kamis. Ada yang belum bisa baca Quran, itu di UPZ aja. Mulai dari Iqra. Ya, mulai dari Iqra. Kalau di sini yang malam Ahad tuh sudah Al-Qur'an. Ikuti. Jangan marah ketika disalahin. Kadang-kadang kita begitu, ikut belajar tuh disalahin, akhirnya kita yang ngomong, ustadznya sotoy, salahin saya mulu, begitu katanya. Kayak pinter aja, gitu. Akhirnya besok nggak datang dia. Kenapa? Karena merasa disalahin mulu. Nah orang kalau bacaannya salah, kalau orang bacaannya salah dibenerin nggak Pak? Hah? Dibenerin nggak? Itulah salahnya kita. Orang kalau salah tuh jangan dibenerin, disalahin. Udah salah dibenerin. Udah salah nih, benar-benar salah jadinya. Kalau salah tuh disalahin, baru ajarkan yang benar. Betul tidak Pak? Iya. Bisa aja Ustaz katanya. Iya mungkin gitu. Ya. Itu belajar Quran sudah banyak, sudah disiapkan. Bagi yang belum bisa baca silakan. Bagi yang ingin tahsin itu memperbaiki bacaan juga ada. Apalagi di bulan Ramadan kemarin, Masya Allah setiap subuh, setiap pada subuh ada Ustaz Lutfi yang selalu mengajarkan tentang tajwid. Itu luar biasa itu ilmunya. Udah nggak hafal Ustaz, nggak apa-apa, nggak mesti dihafal. Yang penting tahu. Nggak usah hafal, nggak apa-apa. Yang penting tahu. Ya, karena harus wajib baca Quran. Jadi kalau belum bisa baca, ya belajarlah baca Quran. Berusahalah untuk ikhtiar untuk belajar baca Quran. Tadi yang saya katakan dalam ulama tajwid tadi mengatakan orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwidnya maka dia dosa. Maksudnya gimana? Ketika dia hanya mengandalkan bacaannya yang salah itu dan dia tidak lagi mau belajar, nah itu yang disebut dengan dosa nantinya. Pokoknya saya udah bisa lah, udah yakin banget dia itu sudah bisa baca Quran gitu, maksudnya udah bagus bacaannya, dia nggak mau belajar lagi, udah mengandalkan itu saja. Kalau dia salah bacaannya, dosa dia, karena dia sudah merasa benar. Makanya perlunya belajar. Ya. Jadi makna kalimat ini alladzi yaqra'ul Quran, pertama belajar membaca Quran bagi yang belum bisa baca. Inilah masuk hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran. Ya, ini untuk melanjutkan program Ramadan kita. Karena Ramadan kemarin kan kita rajin banget baca Quran. Maka habis Ramadan jangan sampai berhenti, gitu maksudnya. Harus banyak baca Quran. Lalu yang kedua makna yang terkandung di sini, setelah dia belajar baca Quran, dia bisa baca Quran, apa yang harus lakukan? Banyak-banyak baca Quran. Iqra'ul Quran kata Nabi. Banyak-banyaklah kalian baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati
syafi'an li ashabihi. Karena orang yang banyak baca Quran, ini semuanya menggunakan kata iqra semua Nabi, qara'a semua. Maksudnya apa? Membaca secara lafaz, membaca tulisan. Iqra'ul Quran, banyak-banyak baca Quran kata Nabi, karena di yaumil akhir dia akan memberikan syafaat. Maksudnya apa? Al-Quran itu sering dibaca. Kira-kira kita lebih sering baca WA atau baca Quran? Hah? Oh, jujur amat sih. Tapi memang benar. Sehari kita tidak baca WA, rasanya ketinggalan banget. Tapi kalau satu pekan kita tidak baca Quran, biasa-biasa saja. Betul tidak, Pak? Kenceng amat betulnya. Ya, janganlah. Quran, perbanyak baca. Iqra'ul Quran, banyak-banyak baca Quran. Kata Nabi, kasratul tilawah, perbanyak tilawah Quran, membanyak baca Quran. Karena banyak baca Quran itu akan melembutkan hati kita. Orang tuh kalau keras hatinya itu karena jauh dari Al-Quran. Keras hati itu maksudnya bukan hatinya berubah menjadi batu, bukan. Tapi ada penantangan dalam hatinya. Setiap kebenaran itu ditantang sama dia. Itu kenapa dia jauh dari Al-Quran, jarang baca Quran. Ingat gak ada ayat Nabi, ayat Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf? Apa kata Allah? Wa man ya'shu an dzikrir rahman yunuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, kata Allah nih, an dzikrir rahman itu artinya mengingat Ar-Rahman itu asal Al-Quran. Di dalam terjemahannya, dalam tafsirnya disebut dengan Al-Quran. Orang yang menjauhkan dirinya dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana. Allah katakan nuqayyid itu pakai kami, kata Allah. Kami akan siapkan baginya, nuqayyid lahu, kami siapkan baginya. Apa itu? Syaitan. Syaitan kami siapkan untuk dia. Untuk apa? Qarinu. Sebagai korin baginya. Korin artinya apa? Apa artinya korin, Pak? Teman. Jadi orang kalau jauh dari Al-Quran nih kata Allah, nggak pernah baca Quran dia, jauh dari Al-Quran, Allah siapkan syaitan untuk menemani dia kemanapun dia pergi. Sehingga hidupnya itu disetir sama siapa? Syaitan. Pikirannya itu pikiran setan, perbuatannya perbuatan setan. Setan yang mengarahkan dia. Kenapa? Dia berteman dengan setan, selalu bersama dengan setan. Siapa yang mengatakan? Allah yang katakan. Jadi jangan aneh nih. Ada orang ahli dalam tafsir Quran, ahli tafsir, barangkali juga ahli dalam hadis. Tapi kalau dia jarang, tidak pernah baca Quran, mungkin tidak pikirannya akan menyimpang. Mungkin lah. Orang profesor juga banyak yang menyimpang, padahal ahli tafsir Quran, tapi omongannya kadang-kadang bertentangan dengan Al-Quran. Ada atau tidak? Banyak, nggak usah sebut nama. Bahaya ini live nih. Ada yang nonton nanti bahaya saya. Tapi banyak yang begitu. Ahli tafsir, tapi karena dia jauh dari Al-Quran, dia tahu tentang ilmu Al-Quran, dia tahu tentang agama, tapi omongannya tuh banyak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Ya itu tadi Allah katakan nuqayyid lahu syaitana fa innahu lahu qarin. Kami siapkan baginya syaitan akan menemani ia kemanapun ia pergi. Rusak pikirannya. Syaitan itu tuh awal-awalnya nih Pak, dalam surah Al-Mujadalah kan Allah sebutkan begitu. Syaitan itu awal-awalnya itu menggoda dulu, nemenin dulu, ngajarin gitu. Apa namanya, jorok-jorokin, dituntunlah, nuntun dulu. Kalau setan itu kalau menggoda orang dituntun dulu sama dia. Tapi begitu orang itu sudah biasa berbuat dosa itu, nanti setannya masih menggoda tidak? Tidak. Kalau orang sudah hatinya itu sudah terbiasa dengan dosa itu, setan nggak menggoda lagi udah. Itulah yang Allah sebutkan surah Al-Mujadalah itu. Apa surah jadahnya? Al-Mujadalah. Astagfirullah, saya lupa. Yang dikatakan bahwa ini hizbus syaitan. Istahwada alaihimus syaitan. Mereka dikuasai oleh syaitan. Kalau mereka sudah dikuasai oleh syaitan, kata Allah, apa yang terjadi? Syaitan akan meninggalkan dia akan berjalan sendirinya. Itu tuh ibarat orang. Tapi bukan, jangan dikatain syaitan nanti ya. Ibarat orang nih kalau belajar nyetir. Kan ada tuh sebelahnya siapanya?
Kalau orang belajar nyetir nih Pak, sebelahnya siapa? Instruktur. Gak enak nih kalau ada Pak Haji Kasimo, kalau ada gak enak nih. Tapi ini maksudnya bukan itu ya. Ini kalau belajar nyetir kita, itu sebelah kita ada strukturnya. Dan katanya nih, nggak tahu, saya belum pernah belajar nyetir. Katanya di strukturnya itu ada remnya juga, betul tidak? Iya Pak Haji ya. Ada remnya juga. Jadi kalau terlambat ngerem, dia yang ngerem. Itu kalau belajar nyetir tuh, ada dia. Nanti kalau orang yang belajar ini sudah lihai dia, sudah pandai dia, masih ada nggak orang ini? Nggak bakal. Itu ibaratnya setan. Tapi hati-hati nih, jangan dikatakan wah setan instruktur, bahaya nanti. Bukan, nih contoh doang. Kalau nyetir nggak apa-apa, emang harus ada instrukturnya. Maksudnya setan itu begitu pekerjaannya. Setelah orang ini lihai dalam bermaksiat, dia tidak punya andil lagi, udah dia berjalan dengan sendirinya. Makanya kadang-kadang setan tuh kesel sama manusia itu. Kenapa keselnya? Dia yang melakukan, yang disalahin saya mulu, kata setan begitu. Dasar manusia memang. Dia melakukan, saya mulu yang disalahin. Padahal yang melakukan dia sendiri, karena dia sudah lihai. Itulah yang maksud istahwadza alaihimus syaitan. Mereka dikuasai oleh syaitan. Ya. Sehingga mereka melupakan Allah. Itulah yang disebut dengan hizbus syaitan. Makanya hati-hati, jauh dari Al-Quran. Hati-hati kata Allah. Ya. Jadi yang kedua, banyak baca Quran. Kalau di bulan Ramadan itu kita bisa khatam 5 kali 1 bulan. Ada nggak di sini yang 5 kali khatam? Ada ya? Banyak ya? Masya Allah. Itu luar biasa itu. Yang jawab sih nggak ada kayaknya, karena takut ria. Saya juga tahu lah. Ini ria Ustaz, jangan dijawab. Iya. Banyak itu. Tapi sayangnya itu tuh begitu tuh cuma di Ramadan doang. Begitu Ramadan selesai, Al-Quran ditaruh lagi di tempat yang lama. Kalau Al-Qurannya itu dulu mahar nikahnya, di lemari naruhnya. Nanti Ramadan tahun depan baru diambil lagi. Itu Al-Qurannya. Sayang banget tuh Al-Quran. Padahal semangat harus kita jaga tuh. Setelah Ramadan berakhir, baca Quran tetap. Minimal nih Pak, minimal 1 hari 1 juz. Itu sudah minimal. Orang-orang yang rajin ke masjid seperti kita ini, itu ukuran baca Qurannya 1 hari 1 juz. Sudah belum? Oh, ini takut ria lagi nih. Nggak ada yang jawab. Nah, harusnya begitu. Dan 1 hari 1 juz itu bisa, insya Allah. Dalam 1 waktu sholat 2 lembar selesai kira-kira atau tidak? Selesai kira-kira atau tidak? 2 lembar selesai setiap waktu sholat. Habis sholat subuh 2 lembar, habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar, 10 lembar. Berapa tuh? 1 juz. Cuman begitu doang. 1 juz setiap hari, cuma 10 lembar. Kalau nggak bisa juga 1 hari 1 juz, ya minimal sepekan itu ya 7 juz. Betul tidak Pak? Iya. Kalau nggak bisa juga minimal sebulan sekali khatam. Mudah. Susah. Kalau nggak bisa juga, kata para ulama, jangan lewatkan 1 hari nih tanpa membaca Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari tanpa baca Quran. Walaupun hanya 10 lembar, nggak apa-apa. Iya kan? Iya. 1 hari jangan lewatkan baca Quran. Waktunya terserah kita. Mau habis maghrib kayak, mau habis isya. Kalau itu kita lakukan dengan rutin kita, dengan wiridkan seperti itu, insya Allah ini menjadi amal kebiasaan kita. Orang kalau banyak baca Quran, sering baca Quran, nanti meninggalnya lagi baca Quran. Amin. Karena Nabi sudah mengatakan, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Nanti manusia itu dibangkitkan oleh Allah bagaimana saat dia meninggal. Dimaknai oleh para muhaddisin, hadis ini orang itu meninggalnya sesuai dengan kebiasaannya. Biasa dia baca Quran, nanti akan meninggal lagi baca Quran. Biasa dia sholat tahajud, nanti meninggalnya lagi sholat tahajud. Biasa dia main tenis meja, nanti meninggalnya di tenis meja.
Kalau itu kalau nggak ibadah gitu maksudnya. Jangan takut dulu. Biasa ceramah dia, nanti meninggal bisa lagi ceramah. Bisa tidak? Bisa. Ya kalau saya jangan malam ini dulu. Kalau bisa belum selesai. Nantilah malam kapan-kapan. Ya. Ya begitu, kebiasaan yang baik nggak apa-apa, tapi asal jangan kebiasaan yang buruk. Nauzubillah. Baik. Jadi yang kedua, banyak baca Quran. Itu maknanya alladzi yaqra'ul Quran. Perbanyak baca Quran. Ya, orang yang baca Quran itu akan menjadi sahabat Al-Quran. Ada yang lebih hebat dari Al-Quran, Pak. Ketika Nabi SAW mengatakan, hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Satu ketika Nabi mengatakan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, punya keluarga di antara manusia ini. Jadi di antara manusia yang hidup ini sekarang ini, Allah punya keluarga di antara mereka. Ketika para sahabat mengatakan, "Qila manhum ya Rasulullah?" Ketika para sahabat mengatakan, "Siapa mereka ya Rasulullah?" Yang keluarganya Allah itu siapa? Kan luar biasa tuh keluarganya Allah. Apa enggak mulia orang? Keluarganya Allah. Ketika Nabi mengatakan, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu." Apa kata Nabi SAW? Mereka adalah ahli Al-Quran dan mereka adalah keluarganya Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau seorang yang hafiz Quran, bacaannya banyak, itu mulia dia, dimuliakan oleh Allah. Dan semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia, istimewa, ya kan? Apapun itu, kalau sudah bersama dengan Al-Quran pasti jadi istimewa. Bulan Ramadan jadi bulan istimewa. Kenapa? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nabi Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang paling istimewa di sisi Allah. Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kepada Nabi diturunkan Al-Quran. Jibril adalah malaikat yang istimewa di sisi Allah. Kenapa? Melalui Jibril diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Kenapa? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi semua yang berhubungan dengan Al-Quran insya Allah istimewa. Jadi yang kedua, perbanyak tilawah Quran. Maka hidupkan lagi setelah kita ini Ramadan ini, hidupkan banyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Itulah makna hadis yang mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Tahu nggak maksud seperti kuburan, Pak? Ya kan, sepi. Maka ada hadis mengatakan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumah-rumah kalian dengan bacaan Quran. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nggak pernah dibacain Quran di situ. Inilah makna sebagian mengatakan dari hadis ini, dipahami sebagian ulama memahami bahwa di kuburan itu nggak boleh baca Quran. Karena Nabi melarang, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya itu seperti kuburan. Ya minimal kalau kita nggak ngaji ya setel kaset lah murotal di rumah kita. Paling tidak gitu maksudnya. Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, malaikat nggak mau masuk. Yang masuk adalah setan. Jadi perbanyak baca Quran agar kita menjadi keluarga Allah. Kemudian setelah dia banyak baca Quran, maka mulailah menghafalkannya. Itu yang disebut dengan yaqra'ul Quran. Mulailah menghafalkan. Hafal ayat-ayat. Insya Allah mudah kok. Ada ibu-ibu janda udah tua 60 tahun usianya, 6 bulan dia konsen menghafal Quran, hafal 30 juz. Ibu-ibu 60 usianya. Di sini belum ada saya lihat yang 60 usianya. Belum ada ini. Kalau 70 sudah banyak saya lihat. 60 belum. 60 usianya. Ibu-ibu konsen menghafal Quran 6 bulan, hafal tuh Quran. Masya Allah. Padahal sudah tua. Apalagi kalau kita muda-muda begini, insya Allah. Walaqad yassarna al-Quran fahal min mudakkir, kata Allah. Kami sudah mudahkan Al-Quran itu. Pertanyaannya, kata Allah, fahal min mudakkir, ada nggak di antara kalian yang mau menghafalkannya? Itu
Kalau mau dipermudah oleh Allah. Maka canangkan kita menghafal Quran sebulan 1 surah. Mantap tuh. Surah Al-Kautsar. Sebulan surah Al-Kautsar 3 ayat doang. Tapi nggak apa-apa daripada enggak. Hafalkan Al-Quran. Itu tidak, Pak. Minimal nih, Pak, sebelum kita meninggal juz 30 hafal. Juz 30 sebelum kita meninggal hafal. Kalau nggak bisa 30 juz. Juz 30. Ya, kalau masalah baca Quran tadi, sahabat ada namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia itu orang yang tidak pernah lupa semangatnya ibadah kepada Allah luar biasa. Jadi kisahnya Abdullah bin Amr bin As itu anaknya Amr bin As namanya Abdullah. Ini orang dalam ibadah luar biasa. Begitu dia menikah, dia punya istri, dari malam pertama sampai berapa bulan tuh istrinya nggak pernah disentuh sama dia. Sayang kan? Nggak pernah. Sampai istrinya protes sama mertuanya. Wah, Pak, itu anakmu kayaknya nggak butuh istri deh. Kenapa? Kata bapaknya, semenjak malam pertama sampai sekarang saya nggak pernah disentuh sama dia. Jadi buat apa saya ini? Kata istrinya. Ternyata tuh Abdullah bin Amr bin As itu ibadahnya kepada Allah nggak pernah berhenti. Malam dia salat tahajud, tilawah Quran, siangnya setiap hari dia puasa. Dia udah nggak sempet dia nyolek istrinya, udah nggak sempet. Lalu kita nyolek istri mulu, bacaan Quran kagak pernah. Ya, nggak sempet dia, masya Allah luar biasa. Akhirnya datangkan pada Nabi, disampaikan kepada Nabi, dipanggil oleh Nabi Abdullah. Kata Nabi, ya Abdullah, kata Nabi, aku dengar wahai Abdullah bahwa engkau tidak pernah menyentuh istrimu karena ibadahmu kepada Allah. Kata Abdullah, iya. Apa kata Nabi? Disitulah Nabi katakan, wahai Abdullah, tahukah engkau dirimu punya hak, keluargamu punya hak, dan Allah punya hak. Masing-masing punya hak, dan engkau harus tunaikan hak-hak itu. Jangan cuma ibadah doang, hak istrimu tidak engkau tunaikan, hak tubuhmu istirahat juga tidak engkau tunaikan, nggak boleh juga. Akhirnya Nabi tawarkan kepadanya tentang puasa dulu tuh. Kalau engkau puasa setiap hari tidak boleh, kata Nabi. Kalau engkau mau, puasalah engkau setiap Senin dan Kamis. Tapi kata Abdullah, kalau cuma itu doang ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kalau begitu tambahlah setiap bulannya 3 hari puasa Ayyamul Bid. Itu ketika itu diajarkan Nabi kepada Abdullah. Tapi Abdullah nawar lagi, ya Rasulullah, kalau cuma segitu saya mampu lebih dari itu. Akhirnya Nabi katakan, puasalah engkau seperti puasa Daud, dan tidak ada lagi puasa sunnah di atas puasa itu. Kalau sudah puasa Daud berarti sudah lewat semua. Senin Kamis lewat, Ayyamul Bid lewat, Syawalnya juga lewat. Kenapa? Karena sudah puasa Daud. Itu nawarnya begitu. Tilawah Quran sama. Kalau engkau bisa menghatamkan Al-Quran, kata Nabi, khatamkan sebulan sekali. Kata dia, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu 2 kali sebulan. Kata dia, aku mampu lebih dari itu. Kalau begitu sepekan sekali, kata Nabi, aku mampu lebih dari itu. Akhirnya Nabi mengatakan, hatamkan olehmu 3 hari sekali. Ketika itu Nabi mengatakan, la yafqahu man qara aqalla min 3. Cukup batas minimal menghatamkan Al-Quran itu 3 hari, kata Nabi. Diajarkan kepada Abdullah. Walaupun kita tahu Imam Syafi'i sehari bisa khatam, tapi Nabi mengatakan itu bagi orang-orang paham. Bagi secara umumnya kita nih, orang-orang biasa 3 hari khatam sekali. Berarti 1 harinya berapa juz? 10. Al-Quran berapa juz? Siapa yang bilang 30 juz? Ayo, siapa yang bilang 30 juz? Begitu aja takut. Emang 30 juz? Digertak gitu aja nggak yakin. 30 juz. Cuman gertak doang. Tapi sudah masuk waktu. Jadi orang yang baca Quran dengan mahir itu maksudnya dia lancar bacaannya. Ini hanya bicara tentang tilawah doang, baca doang. Tidak pakai menghayati, nggak pakai, cuman membaca aja. Itulah hadis Nabi, barang siapa yang baca Al-Quran 1 huruf maka baginya 10 pahala. La aqulu alif lam min harfun. Itu juga hanya membaca aja. Kalau kita nih kadang-kadang kan kita tuh baca doang, kita nggak tahu artinya, betul tidak? Nah yang kayak begitu doang tuh, itu yang disebut dalam hadis ini.
Kalau dia lancar bacaannya sesuai tajwidnya, cuma baca doang, ma'asafaratil kiramil bararah, nanti di akhirat Allah tempatkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Lancar bacaannya, harus lancar bacaannya, sahih bacaannya, benar hurufnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalau berbeda tajwidnya atau salah tajwidnya, hurufnya berbeda, matnya panjangnya salah, itu bisa merubah arti. Bahaya. Baca Quran itu kalau salah hurufnya berubah artinya. Itulah perlunya kita belajar membaca Quran. Ihdinas siratal mustaqim, pakai qaf, jalan yang lurus. Kalau dibaca menjadi mustaqim pakai kaf, berubah artinya. Ada yang mengartikan mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, pakai kaf, tunjuki kami jalan kepiting. Oh, bayangin coba. Nah kalau kita salah doanya, jalan kepiting bagaimana? Miring-miring. Itulah sebabnya banyak orang sholat tapi masih miring-miring. Miring-miring itu masih nggak bener. Kenapa? Doanya salah barangkali. Wa wada'na anka wizrak. Itu naknya aja dibaca pendek, salah artinya. Wa wada'na itu artinya kami, naknya panjang. Kalau dia baca wa wada'na itu sudah berubah artinya. Wawado'na, nanya dibaca pendek, itu artinya mereka perempuan. Fatal nggak artinya? Fatal. Yang tadinya Allah mengatakan kami berubah menjadi mereka perempuan. Fatal. Maka surah Al-Insyirah saja itu hati-hati itu. Wawado'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Harus nanya mat. Satu alif dua harakat. Hati-hati. Baik. Jadi itu. Kemudian orang yang baca dengan terbata-bata, Nabi sebutkan dalam hadis ini baginya 2 pahala. Ya tak itu artinya terbata-bata, nggak lancar bacaannya, tapi dia masih mau belajar. Maka ketika dia baca sendiri itu terbata-bata, baginya 2 pahala. Pahala yang 2 itu pahala membacanya dan pahala kesulitan dia dalam membaca itu. Mudah-mudahan kita semuanya termotivasi untuk terus belajar membaca Quran insyaallah. Amin. Kalau ada program masjid untuk regensi mengaji, mudah-mudahan semuanya kita bisa daftar ikut belajar untuk bisa baca Quran. Kalau yang sudah bisa baca, maka belajarlah tahsin Al-Quran. Kalau sudah tahsinnya lancar, maka masuklah kepada tahfiz Al-Quran, menghafalkan Quran. 1 ayat 2 ayat nggak apa-apa. Yang penting kita punya hafalan. Karena Nabi mengatakan, allazi, orang-orang yang tidak ada Al-Quran di dalam dadanya, kal baitil kharib, seperti rumah yang rapuh. Orang yang tidak memiliki hafalan Quran di dalam dadanya itu seperti rumah yang rapuh, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Paling tidak ya kul yang 3 itu kita sudah hafal. Ya, wallah, falak, birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Paling tidak sudah hafal itu lumayan lah, nggak rapuh-rapuh banget. Tapi kalau jadi imam jangan itu mulu, nanti malaikatnya nih udah pasti ini dah, pasti ini dah gitu kan. Ya gantilah sekali-kali. Allahu a'lam. Nggak ada pertanyaan karena malam ini adalah habis salat isya nanti. Ini sekalian saya undang semuanya. Habis salat isya kita nanti ada ramah tamah. Kita makan sate kambing. Maka jangan pulang habis salat isya. Semua jamaah. Siap tidak? Nggak ada yang jawab. Di mana-mana orang kalau dibilangin makan tuh seneng gitu. Ini kok pada diem semua gitu. Ini pengumumannya ini. Tadi udah disiapkan satenya. Satenya 1000 tusuk. Ya Pak Haji ya. Oh salah. Sama sopnya udah ada insyaallah. Jadi habis sholat isya kita makan bersama nanti insyaallah. Sambil kita kalau istilah orang halal bihalal lah. Ya walaupun belum nggak ada halal bihalal tapi kita guyub lah nanti bersama-sama kita. Makan-makan doang. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.